dapat sebulan jalan-jalan, habis itu nggak lama bakalan kuliah di Jepang. Oke. Yoga Kusikinya online. Berarti di situ kamu berangkat sendiri dong? Sendiri. Nggak ada yang nemenin itu? Nggak ada. Potling podcast keliling. Ayo, siapa yang mau saya kunjungi? Siap-siap ya, potling. Oke, berarti sudah dapat pengumuman diterima bulan 1, tapi COE didapat bulan 4. Berarti kan sudah Yoga Kusiki itu bulan 4 itu. Berarti kamu Yoga Kusikinya online. Oke, Yoga Kusiki kan sudah grup lain kampus juga sudah dibuat biasanya. Benar. Online. Terus COE dapat, kamu ngurusnya ke Jakarta berarti ya? Iya, ke Jakarta. Ngurus visa itu ya. Oke. Iya. Sampai dapat apa itu? Visa bulan? Visa itu bulan 4 kalau nggak salah. Oh, visa juga turun bulan 4? Iya, berarti sama kamu dapat COE, besoknya kamu langsung ke Jakarta, gue. Oh, ngurus itu ya. Kan nggak langsung jadi kan? Iya. Berarti sampai jadi dikirim ke rumah ya visa ya? Visa kalau nggak salah dikirim ke rumah. Dikirim ke rumah, udah dapat visa. Di bulan 4 juga. Bulan 4 juga. Terus kamu berangkat ke Jepangnya? Bulan 5. Bulan 5, awal, tengah, akhir? Bulan 5 tanggal 13 kalau nggak salah, apa tanggal 15 ya. Oh, oke. Itu tiketnya yang bayar siapa? Tiket yang bayar aku. Oh, kamu bayar sendiri tiketnya. Sendiri. Berarti di situ kamu berangkat sendiri dong? Sendiri. Nggak ada yang nemenin itu? Nggak ada. Oh, karena sudah pernah ke Jepang tadi ya? Udah ada pengalaman lah ya, setidaknya udah ada gambaran lah. Iya, kayak gitu. Oh, itu yang milihin maskapainya kamu sendiri atau? Aku sendiri. Oh, kamu sendiri. Tapi kamu udah ngobrol sama TSK itu tadi ya, sama kampus juga ya. Oh, kamu akan berangkat gini. Bener. Dari Jakarta nih berangkat. Sendiri ini? Sendiri. Nggak ada barengannya nih? Nggak ada. Turun di transit di Filipina. Oh, transit. Oh, kamu pakainya Philippine Airlines. Oke, benar. Filipina transit terus nyampe di Fukuoka. Bener, Fukuoka. Oh, di Fukuoka. Oke, sampai di Fukuoka. Terus dijemput dari pihak sekolah. Itu pagi, siang, sore, malam? Pagi. Oh, sampai Fukuokanya pagi jam? Pagi jam berapa ya? Jam 9-an. Oh, jam 9. Oke. Itu udah ada sensei yang jemput? Ada yang jemput sensei. Sensei siapa waktu itu? Nakashima. Oh, Nakashima sensei. Bukan sensei. Oh, bukan sensei ya. Berarti bagian Jumusho bagian atau bagian apa gitu? kesiswaan. Oh, kesiswaan. Oke. Berarti pakai mobil doang toh? Pakai mobil. Oh, nggak pakai bis ya? Karena cuma kamu doang itu? Iya. Di hari itu? Aku doang. Oh, single factor guys. Mantap. Oke. Dari Indonesia sendiri di Jepangnya sampai Fukuoka itu nggak ada kendala? Nggak ada. Masuk sampai dan lain-lain nggak ada ya? Nggak ada. Mencolok udah nggak pakai ya itu ya? Nggak, lancar. Corona lancar ya? Lancar. Mantap guys. Oke, akhirnya sampai Fukuoka, dijemput sensei. Masih pagi, langsung ke kampus biasanya? Oke, ke kampus. Di kampus, di touring dulu kampus. Itu kan sudah, itu biasanya berarti itu hari apa kamu sampai? Sorry. Hari apa ya? Lupa pokoknya. Bukan hari Sabtu Minggu? Bukan, tapi kampus tuh lagi libur kalau nggak salah dulu. Malah lagi libur, berarti nggak ada yang lagi belajar gitu, nggak ada? Nggak ada. Oke, bulan 5 ya kamu sampai? Oke, kan Yoga Kusikinya bulan 4, kamu sampai bulan 5, biasanya tur kampus dulu. Apa tuh kan juga sudah dapat nih biasanya? Udah dapat. Sebelum berangkat kan udah ditentukan. Kamu apa tuhnya di mana tuh? Di Saga ya? Di Saga. Di Sagashi ya? Dekat sekolah. Dekat sekolah ya, dekat kampus. Oke. Terus diantar ke Apato. Terus ngapain aja habis itu? Disuruh istirahat sih. Oke. Itu berarti kamu bawa duit lah ya minimal untuk jaga-jaga. Bawa duit. Yen ya? Bawa yen. Untuk penghidupan sebulan lah minimal. Sebulan pertama minimal. Tiket bayar sendiri. Ya intinya paspor sudah punya, visa ya juga urusan sendiri, tiket bayar sendiri, terus minimal kehidupan sebulan lah ya. Sebulan pertama harus punya. Untuk ketika Yoga Kushi itu tadi ya. Oke kan? Iya. Kuliahnya 2 tahun kan? Oke, kamu masuk kampus terus kuliah nih. Sampai akhirnya kamu Arba itu di minggu keberapa? Aruba itu aku bulan Mei akhir. Bulan Mei akhir kan kamu datang ke Jepang tadi Mei Tengah. Berarti enggak lama lah ya, seminggu 2 minggu langsung. Seminggu 2 minggu. Langsung dapat Arba itu ya. Benar. Oke. Itu kamu Arba itu di mana? Di Yoshinoya. Guys. Mantap. Bagian apa? Di Yoshinoya itu ada yang enggak sih? Tenai enggak sih? Makan di ada ya? Ada.
Ada yang makan di apa namanya di dalam toko sama di take away kan. Kamu yang bagian apa awal-awal? Aku bagian waiters yang dari pertama langsung waiter itu, langsung tatap muka sama pelanggan. Mungkin pas mencetsunya sama Bea Yoshinoya mungkin kamu dipikirnya oh ini bahasa Jepangnya udah bagus, mending gitulah, jadinya dikasih yang bagian depan gitu kali. Iya. Tapi ada juga yang bagian masak kan, ada ya kan? Bagian masak tuh kalau dulu kita minimal 6 bulan dulu di depan, baru nanti dipindah ke belakang. Oh malah depan dulu, baru ke belakang. Bener. Jadi semua harus bisa. Malah berarti depan dulu, malah langsung ketemu customer dulu. Iya. Berarti malah harus ngomong. Kan ada yang nggak bisa ngomong kadang nih, tapi ini malah ngomong dulu. Kebalikannya. Oke. Karena kan aku dulu zaman di Sushiro, aku dulu di Sushiro malah belakang dulu. Ya rata-rata belakang sih kalau yang selain orang Jepang ya biasanya di belakang dulu. Terus nanti ditawari mau nggak di depan. Tapi rata-rata ya ini malah kebalikannya sih. Kamu malah di depan dulu ya. Berapa lama itu? Sekitar 6 bulan. 6 bulan kamu itu terus? Iya, di depan terus. Itu enggak? Sama Reji itu enggak maksudnya? Sama Reji termasuk. Oh, berarti sama bento juga. Bento take away itu? Oh, yang take out itu ya? Iya. Oh, berarti intinya kamu langsung selalu ketemu dengan customer? Selalu ketemu customer. 6 bulan? Benar. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu shiftnya beda-beda, cuman paling sering dari jam 7 sampai jam 11 malam. 7 malam sampai 11 malam. Itu maksimal sampai jam berapa sih di sini? Maksimal sampai jam 2 malam. Oh, di tempatmu sampai jam 2 malam, tapi kamu ambilnya seringnya sampai jam 11 malam. Iya. Besoknya padahal kuliah itu ya? Besoknya padahal kuliah. Itu heijitsu atau hari biasa itu? Hari biasa. Dan jam 7 sampai jam 11. Terus kan Sabtu Minggu libur nih? Sabtu Minggu libur kuliah. Libur kuliah, itu terus? Masuk Yoshinoya tetap. Yoshinoya juga. Berarti kan jatah 28 jam ini untuk part-time itu kamu habisin Sabtu Minggu sama hari biasa itu. Iya, hari biasanya acak lah biasa. Tapi kalau Sabtu Minggunya ambil jam berapa sampai jam berapa? Sabtu Minggu itu ngambil jam 6 sore. Tetap malam juga kamu? Tetap malam, sampai jam 2 malam. Enggak pagi gitu enggak? Enggak. Ambilmu yang malam terus? Iya. Gara-gara cikinya gede biasanya guys. Benar. Dia suka yang ciki itu apa ya istilahnya? Per jamnya gede. Per jamnya gede. Dia berarti suka kerja di duitnya yang gede kan. Kalau semakin malam semakin 1000 ke atas biasanya. Bener. Oh, kamu ngambilnya situ terus ya. Padahal berarti minggu pun juga kamu sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Oh my god. Padahal Seninnya sekolah. Kuliahnya kan sekitar jam 9. Jam 9. Tapi kan Yoshinoya-nya kan nggak jauh dari rumah kan ya? Iya. Masih dekat-dekat kampus lah, nggak jauh dari kampus. Berarti kamu ngelewatin jalan pinggir kali kampus itu malam-malam gitu? Iya. Biasa gitu? Nggak apa-apa gitu? Udah terbiasa sih, jadi nggak takut. Malam, kan? Jam 2 malam. Jam 2 malam? Lah ya, lewat situ nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, aman. Aman sih, naik Jepang aman guys, oke. Untungnya aman ya, 2 tahun ya. Itu kamu full 2 tahun di Yoshinoya ya? 2 tahun di Yoshinoya. Kan kuliah tahun pertama oke di Yoshinoya. Kan kita kan juga ditawari untuk Arba itu di Shisetsu juga kan? Iya. Itu kamu mulai masuk di tahun kedua. Oh, tahun kedua. Tahun kedua dari awal. Tahun kedua dari awal. Dari awal kamu juga ngisi itu di Shisetsu. Itu hari apa kamu ambil? Hari Sabtu doang. Sabtu doang dari tahun kedua awal. Iya. Kamu ambil di Shisetsu. Selain itu kamu di Yoshinoya. Di Yoshinoya. Oh, Yoshinoya kamu udah ngalami depan juga, ngalami belakang juga. Oh, udah semua. Udah semua ya. Oke. Berarti ya kalau Arba itu sampai 2 tahun di tempat yang sama ya berarti udah kenal semua lah rata-rata ya. Gimana di sana? Oke. Seru banget. Kelebihannya di Yoshinoya apa? Kelebihannya itu kita bisa bawa menu Yoshinoya, menu itu semua boleh dibawa pulang, boleh dimakan di tempat. Itu cuma bayar 30%-nya aja. 30%-nya selama kita Arba itu di situ. Iya. Tapi itu gimana? Maksudnya setelah kerja atau di tengah-tengah kerja gitu gimana? Ada breaknya nggak sih? Breaknya gimana? Ada breaknya. Sistemnya gimana breaknya? Breaknya itu kita kalau misalnya kerja 8 jam, istirahat 1 jam. Kalau kerja 5 jam, istirahat 24 menit. Oh, 24 menit? 24 menit? 24 menit. Nggak ada 25, 30 gitu nggak? 24 24 menit. Itu
Kamu sering-seringnya tadi berapa jam berarti? Aku seringnya ambil yang 5 jam. Oh, yang 5 jam berarti dapat 24 menit 24 itu buat menit istirahat. makan itu? Buat makan. Oh, makanya yang dari Yoshinoya juga? Iya, Oke. bayar 30% 30, aja. misalkan 500 berarti kamu bayar cuma 300. Cuma ratusan. 100-an. Itu dengan menu yang sama? Menu yang sama. Nggak dikurang-kurangi lah ya, pokoknya persis seperti itu, yang penting harganya 30%. Malah kita bisa ditambahin dikit. Ya, karena kita pegawai. Oke, I see. Intinya makanya ada ruangan sendiri ya? Karena ya nggak di itu ya, nggak di depan pelanggan gitu enggak? Iya, enggak. Beda ya? Beda. Ada ruangan. Oke, iya. Itulah guys. Salah satu ini yang dari Yoshinoya-nya sendiri. Oke, berarti 2 tahun kamu makan Yoshinoya terus? Iya, bener. Wow. Jarang masak aku. Jarang masak? Jarang. Makanya dia bahagia di Yoshinoya karena pulang kenyang guys. Pulang kenyang. I see. Oke, kan kamu tadi ambil Sabtu juga di Shisetsu. Shisetsunya kan nggak di Sagashi nih. Jauh nih. Iya. Di mana nih? Miyaki. Bener. Lah, Sabtu itu kamu ke Shisetsunya itu yang di tahun kedua di hari apa? Sabtunya itu atau Jumat malam kamu udah kesini atau? Hari Sabtunya, Sabtu pagi. Kamu mulai baito jam berapa di Shisetsu? Mulai baito jam 9. Jam 9. Berarti kamu berangkat jam pertama 7 atau bis pagi lah ya? 7.24 kalau nggak salah. 7.24 kamu udah berangkat, turun terus baito jam 9. Betul. Sampai jam 5, 4 kalau nggak salah. Oh, jam 4 doang. Berapa jam itu? Ada QK ya tapi ya? Ada QK ya? 1 jam. Berapa jam berarti itu kamu ya? Baitonya 8 enggak sih? Apa 7 jam enggak, doang? 7 jam doang ya? Oke, 7 jam. Jam 4 balik. Itu memang Shisetsu yang nyuruh sampai jam 4 doang? Soalnya bisnya itu loh. Oke, bisnya ya, Sabtunya. Oh, bisnya sekarang nggak sampai malam tuh? Nggak sampai malam. Berkurang berarti bisnya? Benar. Karena nggak ada orangnya guys, jamnya dikurangi. Oke. Sampai jam 4 balik lagi ke Saga. Balik ke Saga. Dari itu cuma Shisetsu doang ya kamu ya Sabtu ya? Enggak. Jam 6-nya aku Yoshinoya lagi. Sampai jam 11. Wow. Every Saturday. Iya, every Saturday. Setiap Sabtu. Betul. Di tahun kedua. Iya. Pokoknya tiap hari tanpa Yoshinoya. Oh my god. Berarti kamu Sabtu pagi di Shisetsu. Di Shisetsu dapat makan nggak? Di Shisetsu dapat makan. Dapat makan karena Shisetsunya memang Shisetsu yang jenisnya dapat makan siang. Oke. Potong gaji tapi ya. Potong gaji. Terus malamnya, kamu pulang jam 4, nyampe Saga jam dari Eki 6 itu sekitar itu. Berarti kamu dari Eki langsung ke Yoshinoya? Iya, betul. Nggak ke apa tuh dulu? Enggak. Wow. Setiap Sabtu sampai jam 11 malam. Kamu makannya yang berarti pas QK itu ya? QK itu ditentukan nggak sih, tengah-tengah gitu atau gimana, atau milih sendiri? QK-nya itu di giliran gitu. Jadi ada jumbangnya, ada urutannya. Kamu biasanya dapat di bagian mana? Itu nggak mesti berarti? Nggak mesti. Oke. Tergantung sama yang lain lah ya. Oke. Berarti kamu Sabtu pun baito sampai jam 11 malam. Bener. Minggunya Yoshinoya lagi dari jam 6. Oh, malam itu lagi? 6 sampai 2 malam. Loh, sorry. Yang Sabtu tadi sampai jam 11 malam? 11 malam. Dari 6 sampai 11? Iya. Berarti 5 jam ya? 5 jam. Terus yang Minggu dari jam 6? Jam 6 sampai jam 2 malam? 2 malam. Enggak, Sabtu tuh enggak jam 11, Deng. Sampai jam 10 kalau nggak salah. Oh, sampai jam 10 doang? Oh, pendek dong berarti? Pendek. 4 jam doang? 4 jam doang. Kalau 4 jam dapat QQ nggak sih? Dapat. Berapa menit? 18 menit. 18 menit. Bisa makan tuh 18 menit? Bisa ya? Berarti makan doang langsung balik kerja lagi dong? Oke. 18 menit. Sampai jam, itu sering-seringnya kamu ambil sampai jam 10? Kenapa nggak sampai jam panjang? Nggak boleh panjang, soalnya kan ada aturannya gitu loh. Maksudnya gara-gara paginya itu udah disisa segitu atau gimana? Iya, itu aturannya juga. Oh, berarti maksudnya paginya udah diisi 7 jam, malamnya nggak boleh lebih dari itu gitu? Bener. Oke. Masih berkaitan ya soalnya. Oke, berarti minggunya kamu isi dari jam? Minggunya dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Itu selalu jam 6 sampai jam 2 malam? Iya, setiap minggu? Selalu. Wow. Setahun terakhir itu? Iya. Setahun terakhir kuliah tahun kedua itu?
Kalau hari Minggu tuh dari awal masuk sampai selesai kuliah iya 62. Majika. Berarti itu yang paling panjang loh, Minggu itu tuh. Minggu sama Minggu paling panjang. Minggu yang paling panjang, jam 6 sampai jam 2 malam. Itu berarti berapa jam kamu? 8 enggak, jam. Kamis juga 62. Kamis 62 juga? Padahal Jumat kuliah? Jumat kuliah. Loh, Kamis kamu masuk jam 6. Oh, Kamis pulangnya cepat tak kuliah? Pulangnya cepat. Di tahun kedua tapi ya, bukan tahun pertama ya? Dari tahun pertama. Dari tahun pertama? Oh, tahun pertama Kamis memang kuliahnya pulangnya cepat. Pokoknya berarti 28 jam itu kamu selalu habisin ya? Iya. Oke, guys. Ya begitulah, guys. Pokoknya kuliah itu memang gimana ya? Tapi kamu enjoy nggak sih selama 2 tahun kuliah itu? Kaiko itu? Pengen nangis. Pengen nangis, guys. Tapi dia termasuk orang yang ganbat terus sih kalau menurut aku. Tadi dia kuliahnya 4 tahun. Sekarang kuliah Kaiko. Kaiko sendiri kamu udah ada gambaran belum tentang Kaiko itu apa awalnya itu kok bisa daftar Kaiko? Kamu tertariknya di mana sih kok bisa pilih Kaiko? Aku tuh tertariknya gara-gara lihat video TikTok yang orang Vietnam ngobrol sama pasiennya gitu. Terus kayak sasang gitu. Ih kayak seru banget ya gitu. Awalnya dari situ doang sih. Dari situ doang, tapi nggak ngerti kerjanya ngapa-ngapain. Nggak ngerti gitu. Kerjanya ngapain. Oke. Kuliah 2 tahun tentang Kaiko kan biasanya ada jisu-jisunya juga kan, jisu kan. Itu kamu kemana aja? Jisunya ke Roken, ke Tokuyo, ke Day Service, terus ke Group Home, terus ke mana lagi ya? Apalagi sih jenisnya? Berarti macam-macam ya itu ya? Iya, macam-macam. Udah hampir semua jenis. Hampir semua jenis. Jenis shiatsu kamu pernah ngalami lah ya? Oke. Itu kamu pernah nggak merasakan, wah ini kok kayaknya nggak cocok nih, gimana itu nggak kamu? Selama jisu ngerasain awal-awal pasti. Awal-awal kok kayak gini, kerjanya kok gini, shock gitu ya, awal-awal itu ya. Iya. Terus gimana itu? Tapi kalau pas jisu sampai ke kaijo yang langsung itu nggak sih, ganti popo gitu juga nggak sih? Ada waktu aku di grup Homo aku sampai disuruh Yudo Toire. Oh, Yudo Toire itu yang agak kagetnya di situ. Oke, itu kan selama jisu rata-rata nggak dapat makan semua juga sih. Iya, nggak dapat makan juga. Pas jisu itu masih sekitaran Sagashi atau ada yang jauh atau yang nginep gimana? Enggak, masih Sagashi. Oh, masih Sagashi semua. Berarti nggak jauh dari, maksudnya dari Apato masih bisa pakai sepeda lah ya? Iya. Oke. Jisunya ya. Oke. Jadi biasanya gitu, guys. Ketika kuliah Kaiko itu kalau memang belum, kayak aku pun gini pas kuliah itu awal-awal kaget ya itu pas rata-rata jisu, karena kita memang nggak punya gambaran sama sekali kan. Jadi di jisu itulah kita sedikit lah mulai mengenal Kaiko itu gimana di jisu. Terus kan tapi kamu tadi Arba itu di tahun kedua, berarti udah lebih adaptasi lagi tentang Kaiko di tahun kedua itu tadi kan. Karena kan sorry, kamu di Yoshinoya nih. Yoshinoya kan baunya kan wangi-wangi nih. Masakannya kan enak-enak terus. Happy lah ya, apalagi dapat makan. Kembalikannya di shiatsu kan baunya tentang toire, tentang ini, tentang itu kan mixing gitu. Jadi kaget-kaget pasti di tahun kedua itu pasti adalah ya untuk menyesuaikan dengan Kaiko ya. Begitu, guys. Karena aku pun juga sama dulu pas Arba itu di tempat yang enak-enak kayak izakaya gitu, tentang restoran gitu. Tapi pas ke shiatsu kok baunya kayak gini, baunya beda, atau di rumah sakit baunya beda. Wah, jadi otak ini terbagi-bagi, guys. Oke, sampai tahun kedua akhirnya Kokashi Keng. Kokashi Keng kamu lulus. Kokashi Keng lulus, guys. Kokashi Kengnya kan di Fukuoka ya kamu ya? Di Fukuoka ya. Sama teman-teman yang lain. Bener. Sekali aja langsung lulus ya? Langsung lulus. Oh my god, sekali langsung lulus, guys. Dapat nilai berapa itu? Minimalnya berapa sih yang tahun ini minimal ya? 75. 75 kamu dapat? Aku 83. Wow. Oke, udah free, dia udah nggak perlu belajar Kaiko. Berarti kamu tapi masih N3 ya? Udah N2 sekarang. Oh, udah N2. Ambil kapan berarti? Ambil waktu 2002. Pas kuliah berarti? 4 pas kuliah. Kuliah tahun berapa berarti? Tahun kemarin? Tahun kemarin. Oh, yang bulan apa? Bulan Juli. Oh, Juli. Oh iya. Di Sagadai berarti? Di Sagadai. Sagadai kamu. N2 lulus? Lulus, yeay. N2 dan Kokashi Keng. Wah, yeay. Tinggal N1 berarti? Tinggal N1. Oke. Kaiko udah
kalau mau jadi kayak Mane ya nantilah setelah 5 tahun ada stepnya lagi. Kalau udah 5 tahun mau jadi kayak Mane bisa. Oke. Sekarang berarti kerja di Shisetsu di daerah Miyakicho. Iya. Ini Shisetsunya judulnya apa ini? Kaigo Suki Yuri Rochingomu ya. Kaigo Suki Yuri Rochingomu. Ini udah berapa lama berarti dari lulus? Dari lulus baru sebulan. Sebulanan lah ya, baru sebulan. Berarti masih dapat jadwal yang Niking. Bener. Oke. Gimana pekerjaannya? Tapi kan nggak ada lembur. Sorry. Kalau di Yuri Rochin kan tapi nggak ada yang neta kiri kan? Nggak ada kan sih. Rata-rata istilahnya apa? Ryo Sasangnya atau pengguna fasilitasnya itu atau lansianya itu kan Yokaigo atau tingkat bantuannya itu antara 1 sampai 3 atau 4, mungkin ada 5 tapi jarang banget mungkin yang sampai Yokaigo 5 atau tingkat bantuan. Kebanyakan kan 1 sampai 3. Bener. Yang masih bisa jalan sendiri sampai dengan menggunakan kursi roda kan. Bener banget. Terus kalau di Yuri Rochin yang tipe tempatnya siapa? Hani kerja itu kan 1 lansia, 1 kamar, ada toiletnya juga di situ. Dan makanannya pun juga enak, ya kan, makannya enak. Terus kamu juga dapat makan siang ya? Dapat makan siang tapi potong gaji. Berapa sekarang potong gajinya? 255. 250. Tapi kalau makannya sih kelihatannya oke lah. Makannya enak. Secara EO balance atau keseimbangan gizi enak lah. Jadi Shisetsunya Pani ini karyawan dan lansianya makannya sama. Karena enak guys, gitu. Bisa nambah. Kalau karyawan bisa nambahnya ya paling nambah nasi. Terus kalau hayashi rice gitu atau kare rice tuh karenya nambah. Tapi kalau nasi sepuasnya. Terus cabenya si ciminya ya. Iya, udah jadi full kake gitu. Si ciminya habis minta lagi yo. Itu enaknya kalau Yurio. Tapi mungkin nggak semua Yurio kayak gitu. Mungkin tempatnya Pani aja. Kalau menurut aku secara keseimbangan gizi dapet lah kita, karena kita dapat makan di situ kan, itu enaknya. Karena tidak semua Shisetsu dapat makan siang guys, kayak tempatku tuh nggak dapat. Saya harus bawa sendiri, bawa bento sendiri, ya macam-macam lah. Tapi sekarang kan masih 1 bulanan kerja ini, berarti sekarang masih shift apa ini? Shift Niking doang ya. Berarti dari jam 9 sampai jam 6. 9 sampai jam 6. Oke. QK 1 jam ya. QK 1 jam. Itu apa yang kamu rasain, maksudnya kira-kira kan, tapi kamu udah adaptasi di tahun pertama. Di tahun kedua kuliah kan kamu sudah adaptasi kan. Setiap Sabtu itu tadi. Kira-kira gimana sekarang setiap hari ke Shisetsu? Tetap aja shock ya. Shocknya gimana? Karena dulu pas tahun kedua Aruba itu aku cuma ganti spray doang. Kerjaan aku ganti spray sama buang sampah. Oh iya. Di Sabtu biasanya ganti spray sama itu ya. Ganti spray sama buang sampah. Terus sekarang kerjanya bener-bener langsung terjun gitu. Ngurusin istilahnya orang. lebih complicated dari yang pas itu tadi ya. Oke. Ada shock pastilah ya. Tapi kan secara bahasa kan kamu nggak begitu sulit kan? Iya. Istilahnya bisa lah. Iya, nonton aku lah. Ya, nonton aku. Intinya mungkin sekarang masih adaptasi lah ya, masih sebulanan itu kan. Tapi ada orang Indonesia lain juga. Ada berapa sih? Sama kamu berarti 1, 2, 3, 4. Berarti total 4 ya? 4 orang ya. Oke, 4 orang. Cowok 1, cewek 3 gitu ya. Oke. Terus yang sama orang-orang Jepang yang lain gimana? Ninggeng Kangke oke? Ninggeng Kangke sebenarnya karena aku masih dianggap baru, jadi ya masih oke-oke aja. Oke aja lah. Oke. Ya harapannya sih kamu tetap bisa bertahan lah 5 tahun di tempat yang sama. Amin. Intinya menikmati aja. Kira-kira paling kesulitan apa? Ya kaget-kaget aja sih. Masih kaget-kaget. Belum biasa kerjanya. Belum biasa. Karena ya itu tadi, mulai dari yang, tapi semua pasti akan mengalami yang sama. Siapapun kayak aku juga pun pasti akan kaget di awal-awal tuh, pasti itu udah biasa. Masih di proses adaptasi ya. Proses adaptasi itu tadi yang biasanya menentukan ini nanti gimana biasanya itu dari proses adaptasi. Tapi
kalau secara bahasa dan kalau kamu udah lulus sih, kemampuan itunya sih nggak masalah sih kalau menurut aku. Paling tinggal kamu nyaman nggak dengan pekerjaan. Terus nanti baru keluar tuh sifat-sifat asli orang-orang Jepangnya situ baru nanti. Wah. Nah itulah saat-saat itu saja nanti. Tapi ya harapannya tetap kamu nyantai lah, 5 tahun enjoy aja lah. Kan tapi ini masih nicking kan, belum masuk. Tapi kan kamu nanti tetap bakalan dapat yakin. Kalau kuliah itu biasanya otomatis pasti akan dapat shift yakin ke depannya. Ya tinggal tanya-tanya senpai aja yang sudah ada. Wih, mantap. Terus kira-kira apa nih, apa selama kamu di Jepang ini sampai kuliah terus sampai ini sekarang, kira-kira apa nih yang membuat kamu kira-kira apa ya istilahnya, merasa berat atau gimana, atau rindu rumah? Kan belum pulang ya? Belum pulang. Semenjak datang ke Jepang sampai sekarang belum pulang ya? Sudah 2 tahunan ya? Ada nggak homesick itu atau gimana? Ada sih rasa pengen pulang, pengen ketemu keluarga, pengen makan makanan gitu Indo. Ya? Iya. Makanan Indo di sini agak susah. Susah. Oh. Kalau belanja jauh. Belanja jauh banget. Tapi kan ini banyak nih aku lihat makanan-makanan ini Indonesia. Di mana belinya, di mana di sini? Belinya di Donki. Don Quijote ya. Oke, Don Quijote sini kebetulan saganya sini berbatasan dengan Kurume, guys. Kurume Fukuoka. Nah, di Kurume itu ada Don Quijote. Untungnya situ banyak-banyak produk Indonesia. Itu masih agak terselamatkan, guys. Lumayan lah, guys. Daripada tidak ada sama sekali. Walaupun saganya itu tidak ada apa-apa, orang bilang, tapi ya lumayan lah, masih dekat-dekat Kurume. Berarti ngebis ya dari sini? Iya, naik bis. Kurume, rombongan biasanya sama. Ini kan kamu sekarang tinggal nih. Ini aku datang ke ini apa ini? Rumah guys ini guys. Jadi ini Rio apa istilahnya ini? Rio ya? Rio. Jadi ini rumah punya perusahaan. Rumahnya ini ya rumah-rumah lama gitu guys. Dan ada beberapa kamar, juga ada dapur. Terus ini berapa lantai? 2 lantai ya? 2 lantai. Ini berapa yang tinggal di sini? 3 orang. 3 orang ya? 3 orang cewek semua termasuk kamu ya? Terus dari sini ke perusahaan nggak lama kan nyepeda? Nggak lama, cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Jadi Tani itu tinggal di sini dengan 2 orang lain di perusahaan yang sama. Ini yang 2 semuanya masih kerja. Sebenarnya kalau masalah tempat tinggal nggak masalah sih ya, internet juga ada, air lancar, gas dan sebagainya. Gimana ini rumah ini menurutmu? Enak, luas? Enak, cuma kalau sendirian di sini takut dan bete gitu. Jadi aku ke Kurume aja lari. Jadi ini rumah ini lokasinya ya guys ya, di dalam perkampungan, tapi kampung yang sekitarannya adalah sawah guys. Jadi si stasiunnya itu letaknya kalau aku bilang di pinggiran gitu guys. Jadi gimana ya jelasinnya, jadi kalau kemana-mana ya mending ke Kurume. Bener. Yang istilahnya kota yang deket Kurume. Naik bis berapa? Naik bis 460. 400-an lah ya sampai Kurume ya. Ini kan tapi harga bis naik kan ya? Iya. Dulunya kan sempat murah, ini naik. Sekarang harga di Jepang semuanya naik guys. Jadi ya inilah, mau nggak mau Pani harus bertahan nih di lingkungan sawah ini 5 tahun ke depan. Oh my god. Karena kita harus bekerja 5 tahun guys. 180 jutaan. 180. Aku bolak-balik RSJ.